Kami tadi habis berziarah di makam Romo Wiono. Romo Wiono tersebut adalah pendiri dari CU Tyas Manunggal. Romo Wiono dulu bertugas di Gereja Ganjuran, dan pada waktu itu Romo Wiono melihat keprihatinan terhadap para pewarung yang ada di depan gereja yang saat itu terjebak atau masuk ke dalam rentenir, dan akhirnya hidup mereka malah menjadi susah. Saya orang pertama yang dihubungi oleh Romo Wiono dari pewarung untuk mendirikan kredit union di Ganjuran. Kemudian Romo Wiono ingin mendirikan CU atau membuat suatu koperasi yang saat itu memang sudah Romo Wiono buka dahulu di ST Manunggal. Akhirnya Romo membukanya di Gereja Ganjuran. Apa yang saya ceritakan tadi itu terjadi di tahun 2005. Di situ sudah ada kepengurusan dan koperasi juga sudah berjalan seperti biasa. Tetapi setelah setahun kemudian di tahun 2006 itu terjadi gempa yang mengakibatkan koperasi menjadi terhenti. Pada saat itu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut ya, dalam arti uang itu mereka atau anggota simpan di CU. Bahkan masyarakat yang belum menjadi anggota akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di CU Tyas Manunggal untuk menyimpan uangnya. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan CUTM baru sampai tahun yang ke-15 ini, terlihat sekali bagaimana kesejahteraan anggota itu menjadi tujuan utama. Ini dibantu oleh CU Tyas Manunggal dengan dana untuk membuka warung di belakang saya dan dibantu pemasarannya. Ya kayak sembako, kayak kopi-kopian, sayuran. Penjualan saya semakin meningkat. Tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh adanya profesionalitas dalam bekerja maupun profesionalitas lembaga ini sendiri sebagai sebuah komponen lembaga yang melayani. Maka terkait dengan profesionalitas, kita berbenah terus tentang IT-nya, kita benahi. Juga terkait dengan ukuran kesejahteraan. Oleh pengurus pada periode sebelumnya sudah dibuatkan suatu indikator sejahtera. Ada 5: keluarga harmonis, kemudian meningkatnya tabungan, angsuran lancar, kemudian memiliki perencanaan keuangan, lalu yang terakhir adalah tentang lingkungan alam lestari. 5 hal ini memang kemarin masih terus-menerus didengungkan kepada kita semua. Namun saatnya untuk berikutnya perlu dibuat indikator-indikator pencapaian, sehingga nanti akan ada ukuran-ukuran kesejahteraan yang lebih memadai. Itu juga semua modal dari CU, ya pinjaman dari CU. Nah dari situlah saya sedikit berkembang toh. Ya lama-lama karena saya punya anak, akhirnya ya sedikit-sedikit bisa bikin bukuk lah. Terus kemarin sedikit-sedikit yang masih ada kekurangan, saya juga pinjam dari CU untuk beli genting. Itu ya puji Tuhan sekarang manfaat dari CU itu memang luar biasa. Ini kemarin juga saya yang jahit. Nah seperti ini Mas, ini juga berkat kita pelatihan dari CU. Berbenah diri sudah dimulai dengan menyiapkan beberapa dokumen utama sebagai panduan untuk menyongsong kita melakukan tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan dan terukur. Di antaranya kita menyiapkan dokumen mengenai SOP, SOM, dan KPI. Ini hal yang penting karena kita profesional, maka bagaimana langkah-langkahnya itu
juga harus diatur lebih lanjut. Kredit Union Tas Manunggal bergerak utamanya di sistem simpan dan pinjam. Disitulah bagaimana dikembangkan lebih jauh inovasi-inovasi, transformasi mengenai produk simpanan dan produk pinjaman atau kredit. Saya Seskaryanto sebagai salah satu anggota CU Tias Manunggal mengucapkan selamat dan sukses atas hari ulang tahun CUTM yang ke-15. Kita dipercaya oleh masyarakat, kita bagian dari masyarakat, kita punya harapan untuk mewujudkan cita-cita CUTM mensejahterakan masyarakat. Jayalah CUTM, terpercaya, tangguh, dan sejahtera. Selamat ulang tahun kepada Koperasi CU Tias Manunggal Ganjuran yang ke-15. Mudah-mudahan CU Tias Manunggal juga bisa menjadi panutan bagi koperasi di Kabupaten Bantul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ke-15. Saya berharap ke depan koperasi ini akan semakin maju berkembang bersama para anggotanya. Selamat Provisiat atas ulang tahun yang ke-15. Saya berharap Anda semua seluruh anggota yang ada di dalam CU akan mengalami semakin sejahtera, semakin bermartabat, dan semakin beriman. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya selalu berdoa agar Anda semua tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Tetapi untuk itu tetap harus dengan disiplin mentaati protokol kesehatan dengan 3M-nya ditopang dengan pola hidup sehat dan bersih. Terima kasih.